Pada bagian kedua dari chapter 3 ini kita masuk ke variabel 4 ya. Jadi ada Wx, Yz untuk diminimisasi menggunakan metode pemetaan. Langsung saja di sini di slide di halaman 22 itu disajikan model diagram yang baru di mana ukurannya sekarang 4x4. Kenapa demikian? Karena 2 pangkat 4 ya. Sama dengan 16. Jadi ada 16 kotak. 4 kali 4 16 ya. 4 kali 4 dan 16. Jadi min term yang terlibat adalah M0 sampai M15. Kemudian aturan dari kombinasi kotak-kotak yang bersebelahan itu adalah minimal 2 kotak, 4 kotak, 8 kotak, dan 16. Ini lagi-lagi adalah pangkat 2 yang dipangkat. Jadi kelipatan yang ada di video sebelumnya itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat 4. Jadi yang 16 ini berarti solusi dari satu kotak penuh. Nah, lalu hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah di manakah area-area kolom dan baris yang mewakili dari W aksen, kemudian X aksen, Y dan Y aksen, lalu Z dan Z aksen. Nah, jadi ada area-area yang menjadi perhatian. Lalu perhatian berikutnya adalah bagaimanakah cara mengurutkan min terms yang benar. Kalau kita perhatikan di sini, cara mengurutkannya itu pertama M0, 1, 2, 3. Oke, jadi masih menggunakan cara gray code juga ya. Kemudian setelah 3 adalah 4 ya. 4, 5, 6, 7. Selanjutnya adalah M8. Di manakah 8? Ternyata lompat dulu ke baris yang paling bawah. 8, 9, 10, 11, kemudian 12 ya. 12. Ini malah kembali ke baris ketiga. 12, 13, 14, 15. Jadi seluruh aturan kolom dan barisnya itu diurutkan berdasarkan cara berhitungnya gray code. Ya. Di sini sisi apa ya? Horizontal tetapi mengisi kolom-kolom. Lalu di sini adalah sisi vertikal yang mengisi baris-barisnya, itu diurutkan berdasarkan cara pengurutan gray code. Baik, di sini saya hapus biar nanti lebih fresh untuk belajarnya. Dan di manakah W? W itu berada di 2 baris paling bawah. Itu menandakan bahwa W-nya adalah tanpa aksen. Jadi bisa diingat bahwa sisanya, sisi yang di sini itu adalah W aksen. Mungkin harus diganti warna ya, biar ada variasi. W aksen. Kemudian kalau X itu ada di sini, maka sisanya adalah X aksen. Kemudian Y itu ada di sini, sehingga sisanya adalah Y aksen. Kemudian apa lagi? Di sini Z, maka sisanya adalah Z aksen. Nah, dari sekian kombinasi yang ada itu nanti akan menciptakan misalkan pada M0 itu bisa kita isi dengan W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen. Jadi ada 4 variabel input ya. Dan ini ukurannya 16 kotak. Oke. Kalau misalkan kalian diberikan sebuah permasalahan untuk meminimisasi sebuah fungsi logika aljabar boolean dengan cara aljabar, itu kan sekali lagi harus buka tabel teorema dan postulat. Kelemahannya adalah ya harus hafal. Kalau harus buka terus kan enggak ini ya. Dan kemudian ada ketidaktelitian manusia. Jadi sangat wajar kalau misalkan kita menghitung angka saja bisa salah. Ini menghitung huruf. Jadi mengoperasikan huruf untuk lebih sederhana. Itu tantangan ya. Jadi di sini dibuatlah peta 4x4. Oke. Ini penjelasannya sama. Hanya menjelaskan kalimat saya tadi. Hanya mungkin saya perlu highlight ini juga. Kalau Anda memberikan kotak 16 kotak sekaligus,
maka sebetulnya fungsi tersebut adalah sama dengan 1. F sama dengan 1. Kemudian di sini ada contoh sebuah rangkaian minterms atau SOP, Standard of Product, SOP. SOP untuk 0, 1, 2, 4, 5, 6, dan itu seterusnya sampai 14. Kan ada banyak tuh. Kalau harus ditulis, ini menyakitkan mata ini. Inputnya ada 4, aksen, nggak aksen, tulis tangan bisa keliru. Nah, caranya gimana nih? Gambar petanya. Gambar peta key map 4x4, lalu berikan label yang tepat. Di manakah W, di manakah W aksen, di manakah X, di manakah X aksen, dan seterusnya. Setelah itu tercapai, kemudian boleh memberikan label apa? Label di ujung setiap square atau kotak ini dengan M0, M1, M3, M2, dan seterusnya. Itu ditulis karena itu lebih mudah menuliskan M0 daripada menuliskan ini kan WA ini. Ini kan malas. Jadi lebih baik tulis M0 begitu di pojok setiap kolom. Kolom dan baris kotak itu. Nah, kemudian tulislah 1 untuk setiap SOP yang tertera angkanya di sini, yaitu dari M0 sampai M14. Setelah ditulis semuanya, kemudian upayakan untuk menghimpunnya dalam satu persegi atau kotak yang lebih sama. Jadi misalkan ternyata pada kolom 1 dan kolom 2 itu ada yang sama, dan cara mengelompokkannya itu menggunakan kelipatan ya. Ada kelipatan 1, bukan 1. Ada jumlah kotaknya ada 1, kemudian 2, 4, 8, dan 16. Hanya itu, tidak bisa ganjil karena memang 2 pangkat sekian begitu. Nah, ini ternyata kita bisa mengelompokkan 8 langsung nih di sini. Ada 8 kotak yang bisa kita himpun menjadi 1. Kemudian berikutnya M0, 4, dan 12 itu ini 0, 4, dan 12, kemudian 2, 6, dan 14. Ini kayaknya membingungkan, jadi nah seperti ini. Nah, ini gimana cara menghimpunnya? Jadi ada 2 cara. Yang pertama adalah dihimpun antara M0 ke M4 lalu sampai M2 ke M6. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ganti warna dulu, adalah M4, M12 sampai M6 sampai M14. Jadi nanti solusinya itu berupa 3 gugus literal ya, atau terms, 3 terms. Karena ada tiga macam kotak di sini. Yang pertama, kita coba selesaikan kotak yang paling besar, yang dia apa nih yang sama, yang paling besar ini. Ternyata dia Y aksen ya, Y aksen. Kemudian kalau Z bukan, kalau W juga bukan, kalau X juga bukan. Berarti jawabannya Y aksen, Y aksen. Itu jawaban untuk kotak pertama. Betul ya, Y aksen. Kemudian himpunan kotak berikutnya yaitu yang 0426. 0426. Ini yang sama apa? Yang sama adalah W aksen. Kemudian untuk Y-nya beda. Jadi jangan ditulis. Untuk X-nya juga beda, jangan ditulis. Z-nya sama, yaitu Z aksen. Maka solusi dari kotak yang itu adalah ditambah W aksen, Z aksen. Betul ya? Oke, betul. Yang kedua adalah kotak, ini saya hilangin aja deh. Nah, yang berikutnya adalah himpunan 4, 12, 6, 14. Apakah yang sama? X. Yang sama adalah X, maka kita simpan X. Kemudian Z aksen. Jadi solusi berikutnya adalah X.Z aksen. Apakah sama? Sama dengan jawaban yang ada di slide. Jadi itu latihannya, exercise-nya. Dari sepanjang SOP ini, itu dapat disederhanakan dengan satu baris pernyataan yang sangat ringkas.
Jadi kita menggunakan teknik peta ini untuk meringkas persamaan logika. Dan ini adalah latihan-latihan yang lain yang saya harapkan kalian muncul pertanyaan ya di grup. Tolong disampaikan, Pak halaman berapa, ini belum jelas dan seterusnya. Itu tolong dispesifikkan begitu pertanyaannya. Nah, prime implication is a product term obtained by combining the maximum possible. Okay, if momentum in a square is covered by only one prime. Okay. Nanti ada istilah esensial ya. Tentang prime implicant dan esensial. Nanti ke depan. Nah, jadi contoh dari essential prime dan prime implicance itu apa? Jadi misalkan di sini ada diminta untuk menyederhanakan sebuah fungsi dengan 4 variabel input A, B, C, D, yang mana mintermsnya itu berada pada posisi 0, 2, 3, 5, 7, 8, 9, sampai 15. Kalau digambar angka satunya, maka itu essential prime itu yang tidak memiliki irisan, ya kan? Yang tidak memiliki irisan itu apa? 0, 2, 10, 8. Ini adalah satu kotak. Adalah satu solusi satu kotak. Kemudian yang berikutnya adalah 5, 7, 13, 15, di mana dia akan menghasilkan juga kotak yang kedua. Kedua kotak ini atau himpunan ini tidak saling beririsan, sehingga bisa kita sebut sebagai essential prime, yang solusinya adalah yang pertama, kotak yang ada di ujung-ujung itu apa yang sama? Yang sama adalah B aksen. Dan yang sama berikutnya adalah D aksen. Jadi solusinya adalah B aksen, D aksen. Itu kotak yang terluar. Kemudian kotak yang di dalam itu adalah BD. Jadi essential prime implicance adalah BD dan B aksen, D aksen. Kemudian prime implicance adalah cara menghimpun untuk area-area yang bisa saling beririsan, yaitu di sini 3, 2, 11, 10 itu adalah satu kotak yang mana dia solusinya adalah C apa tuh? CB aksen. Ya, yang kotak pertama ini adalah CB aksen, yaitu yang ini. Kemudian kotak berikutnya yang bisa beririsan adalah 3, 7, 15, 11. Saya hapus dulu biar 3, 7, 15, 11 ini apa? Ini adalah C ya, di dalam kolom C barisnya apa? A bukan D, berarti CD. CD, oke, CD. Kemudian kotak berikutnya adalah 13, 15, 9, 11. Ada 4 kotak ya, di mana dia merupakan area AD. AD, oke ini AD. Lalu berikutnya adalah kotak yang terakhir 8, 9, 11, 10. 8, ini berarti A dan B aksen, berarti A, B aksen. Ya, jadi ada istilah prime implicance dan essential prime implicant. Oke. Terus logical sum of two essential prime implicants and any two prime implicants. There are 4 possible ways that the function can be expressed with the 4 product terms of two literals each. Jadi kalau tadi kita punya essential prime implicants ada 2, maka di mana? Di solusi akhirnya itu dia itu wajib muncul. Kalau nggak ada maka akan keliru. Lalu dari prime implicants yang tidak esensial, tidak punya label esensial, dari 4 yang ada kita bisa memilih 2-nya saja. Jadi misalkan kombinasi yang pertama, kombinasi yang kedua, kombinasi yang ketiga, dan kombinasi yang keempat. Jadi ada kita boleh memilih manakah yang mau diadopsi di dalam solusi akhir F. Oke, ini adalah bagian akhir dan nanti kita bisa lanjut ke 5x5
tapi saya harap memang kalian punya pertanyaan, jadi bisa saya jawab dengan video yang akan saya buat di depan nanti. Oke, sampai jumpa.